Dikasih kekayaan tapi membuatnya sombong, pasti titik endingnya nanti tidak akan benar. Karena apa? Dia harus mempertanggungjawabkan semua. Tuhan itu maha adil, berarti apa? Tuhan akan mengadili toh. Semua bisa mungkin merenung dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau orang Jawa bilang menyebutnya dengan sukmo sejati. Jadi ada pikiran baik kalau kita berbuat baik, ya itu semua sini yang memutuskan. Ada pikiran jahat kalau kita ngikutin yang jahat, itu juga sini yang memutuskan. Kembali lagi bersama saya dan juga Mas Ngeni, seorang spiritual kejawen murni. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menanyakan seputar weton kelahiran berdasarkan primbon Jawa ya tentunya. Nah, edisi hari ini saya ingin bertanya tentang weton Rabu Pon. Nah, kita kenalan dulu sama Rabu Pon ini memiliki karakter yang seperti apa, Mas? Yeah. Rabu Pon ini kalau dalam primbon Jawa, ini primbon Solo ya, yang saya mau utarakan. Karena primbon ini banyak sekali Mbak E. Ada primbon yang dicetak dari Surabaya, ada yang dari Jawa Barat itu di Banten, ada juga dari Surakarta, ada dari Jogja apalagi itu ya, tempat silsilah dari Mataram kuno. Weton Rabu Pon, okay. Memiliki neptu yang berjumlah 14. Dari sisi karakternya, weton tersebut disebutkan dalam sebuah pangarasan Mbak E. Pangarasan weton ini adalah lakuning rembulan, yang artinya berjalannya bulan. Jadi menggambarkan bahwa bulan ini memiliki sifat sebagai sosok seorang ibu. Rembulan yang memiliki keindahan jika dipandang dari tampak dari bumi itu adalah sosok ya, bergambar bercorak seorang ibu yang sedang menenun kain, ada juga yang sedang melakukan aktivitas yang lain. Namun di sini yang perlu digarisbawahi adalah dia memiliki perwatakan sebagai seorang ibu. Ya, kita sudah dapat menjabarkan sendiri toh, seorang ibu itu penuh dengan kasih sayang terhadap putra putrinya. Dia memiliki adanya sebuah ketulusan. Namun berbicara tentang keikhlasan, seorang ibu juga kadang ikhlas, kadang enggak loh. Iya toh? Nah, bergantung dengan kebutuhan atau suasana hati. Nah, suasana tentunya. Dia dapat menciptakan terobosan ataupun gagasan-gagasan yang menurut dia baik. Gini. Itu berkenaan dengan sifat dan karakter weton tersebut. Itu tadi spesial sekali ya, digambarkan sebagai seorang ibu. Ya pastinya teman-teman semua tahu ya, seorang ibu itu seperti apa gitu ya gambarannya. Nah, dari sisi rezeki itu bagaimana Mas? Berkenaan dengan rezeki, memang yang tertulis di primbon tersebut bahwa dia akan memiliki rezeki yang sangat lumayan. Namun rezeki, pati dan jodoh itu adalah urusannya Tuhan yang Maha Esa. Segala yang ditanam tentu akan kembali terhadap diri sendiri. Iya tahu? Iya. Bagi orang yang mempercayai bahwa Tuhan itu maha adil, maha penegak segalanya, tentu nggak mau dong orang yang sejatinya baik akan dibiarkan begitu saja. Ya toh? Kita primbon Jawa sendiri, dia diprediksi memiliki sebuah ya ketulusan atau memiliki simbolisasinya itu, dia memiliki simpatik sebetulnya Mbak E. Jadi lakuning rembulan itu memiliki simpatik ya bagi putra putrinya, bagi orang di sekelilingnya, tentu bagi lawan jenis sudah pasti ya. Nah, maka tidak heran jika primbon Jawa menyimpulkan dia akan memiliki rezeki yang sangat lumayan. Namun, jikalau mungkin weton tersebut berada dalam posisi kebalikannya, pasti ada yang salah di dalam pola hidupnya. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya buat orang yang merasa beriman, tentu akan mempercayai bahwa Tuhan maha melihat, maha adil segalanya. Tentu kalau dia merasa hidupnya masih penuh dengan tekanan, berarti ada yang salah. Jadi harus banyak merenung, introspeksi, kira-kira apa yang sudah saya perbuat selama ini. Contohnya apa Mas? Satu hal contoh, karena juga seorang ibu itu walaupun memiliki ketulusan ya,
Namun juga seorang ibu itu terkadang wajar kan ya, mungkin kalau ibu-ibu itu tetangganya mungkin mohon maaf ini beli emas, beli kalung, sifat iri kayak gitu ya kan. Terus kemudian seorang ibu juga ketika dia dikasih rezeki yang agak lebih sedikit, sudahkah membuat dirinya sombong? Bener nggak? Rasa percaya dirinya naik sehingga dia begitu. Tapi ini nggak semuanya loh ya. Ini pertanyaannya adalah ya dalam posisi yang ya secara garis besar lah ya. Iya, sampean pertanyakan gitu. Contohnya seperti apa ya? Seperti itu. Hal-hal yang memang patut untuk kita benahi, karena sejatinya manusia itu nggak ada yang sempurna. Sifat baik dan buruk itu melekat pada setiap diri manusia. Bohong kalau ada orang mutlak globalnya dia baik. Mustahil, karena temanya manusia diciptakan di dunia ini itu untuk menjalani adanya sebuah ujian. Apakah ujian tersebut? Mari kita kuliti sedikit nih. Tuhan membekali sifat baik dan sifat buruk pada manusia, ya kan? Pasti. Maka dia akan diri sejati, atau jikalau mungkin kita nanti sudah dipanggil ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa, yang harus mempertanggungjawabkan atas perilakunya itu apa ataupun siapa yang ada pada diri kita. Semua bisa mungkin merenung dengan keyakinan masing-masing ya. Kalau orang Jawa bilang menyebutnya dengan sukmo sejati. Jadi ada pikiran baik kalau kita berbuat baik, ya itu semua sini yang memutuskan. Ada pikiran jahat kalau kita ngikutin yang jahat, itu juga sini yang memutuskan. Nah, maka saya rasa ada baiknya kita di dalam melakukan segala sesuatu atau memutuskan segala sesuatu itu harus selalu dilandasi dengan sebuah rasa, yaitu rasa-rasa yang baik. Ya, itu bisa kita kembangkan. Karena apa? Itu merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap Tuhan. Saya yakin sekali buat orang yang selalu berhati-hati, dia selalu mawas diri, mengingat bahwa Tuhan selalu bersamanya, Tuhan selalu melihatnya, segala gerak-geriknya, apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Dia akan merasa gimana ya, tidak segitu bebasnya atau seenaknya sendiri ya di dalam melakukan segala sesuatu. Ya, satu contoh misalkan tadi sombong itu kan gimana Tuhan mau percaya kalau dikasih rezeki sedikit aja udah membuatnya sombong. Otomatis Tuhan ya kapok, daripada nanti ditambahin rezeki lagi membuat dirinya kaya, otomatis itu justru akan merusak dirinya. Maka Tuhan menyetop dong, ya kan? Berarti apa? Miskin dan kaya itu adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Tuhan Maha mengetahui tiap-tiap diri sesuai dengan kapasitasnya. Daripada terjerumus ke yang tidak baik. Iya, gitu ya. Betul sekali. Cuman kan rata-rata orang kan selalu bilang, kok hidup saya kayak gini ya, hidup saya susah banget, mau makan aja susah, iya kan? Ini orang selalu berpikirnya negatif thinking, padahal kalau kita mengkuliti, disitulah sebetulnya Tuhan itu lebih mengetahui dari apa yang kita butuhkan. Karena juga kalau mungkin dikasih kekayaan tapi membuatnya sombong, pasti titik endingnya nanti tidak akan benar. Karena apa? Dia harus mempertanggungjawabkan semua. Tuhan itu maha adil, berarti apa? Tuhan akan mengadili toh. Akan mengadili karena apa? Dia dikasih kelebihan itu, rezeki itu bisa berupa uang, bisa berupa ilmu, juga berupa yang lain-lain loh. Kalau dia tidak pandai, otomatis ya nanti kelebihan itu akan memakan dirinya, dia akan diadili, akan dihukum oleh Tuhan dengan caranya. Ini menurut ilmu Primbon Jawa, dan ini perpaduan antara dengan ilmu Titen Jawa. Kita dari tadi ngomongin yang baik-baik nih ya Mas, dari sisi rezeki maupun karakter ini serba baik. Tetapi seperti yang disampaikan Masnya tadi kan, pasti setiap manusia kan ada baik dan juga buruknya. Kalau dari sisi buruknya ini apa ini Mas? Rabu Pon ya? Rabu Pon. Weton Rabu Pon ataupun weton apapun itu pasti akan memiliki sifat yang berpasangan antara baik dan buruk, termasuk saya dan Mbak E sendiri.
Nah, namun kita mengulas tentang hal tersebut, ada baiknya jika ini dijadikan sebagai kontrol buat orang yang mau mendengar ini dan dia menyadari keburukan yang ada pada dirinya. Itu berarti tandanya orang tersebut itu memiliki adanya sebuah kewaspadaan, kehati-hatian. Karena apa? Dia mengimani bahwa Tuhan itu maha adil dan maha melihat gitu. Sifat dari kebalikan atas sifatnya yang baik itu diantaranya salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau tidak pandai-pandai, karena dia ini akan mengalami, ya mungkin pada fase tertentu dia akan mengalami rezeki yang lumayan. Tetangganya beli ini, dia pengen ini, tetangganya beli ini, dia juga pengen ini, tapi melihat perkondisian putra-putrinya ada sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, balance antara untuk mengontrol sifat-sifat yang apa itu namanya serakah ya. Kalau tidak pandai itu pengen ini, pengen itu manusiawi. Termasuk saya, Mbak E juga saya rasa memiliki sifat itu. Hanya saja mungkin kadarnya berbeda-beda. Terus juga bagaimana kita mengontrolnya aja lah ya. Nggih, itu kan semua bergantung dari kesadaran tiap-tiap diri. Kalau seseorang menyadari, oh iya, hidup di dunia ini tuh hanya sementara. Segala sesuatu ini akan kita tinggalkan, namun harus kita pertanggungjawabkan. Jika seseorang sudah mencapai ke dalam kesadaran itu, maka saya rasa dia tidak akan pernah menghindar dari sifat buruknya. Jadi dia dapat mengontrol sifat buruknya. Kok saya ada perasaan kayak gini ya? Otak saya kok ngajak kayak gini ya? Nah, otomatis dia menanyakan ke dalam hati nurani sendiri. Kayak gini nanti Tuhan suka nggak ya? Ya kan? Oke, ngoten niku dari sifatnya. Nah, petikannya adalah dari hal yang baik dan yang buruk, jangan salahkan keburukan manusia. Jangan memuji juga kebaikan manusia. Karena apa? Baik dan buruk itu memang sudah Tuhan berikan ini di dalam softwarenya, di dalam otak manusia ini semuanya sudah komplit. Ya, saya rasa ini saya kelewat nggak toh ngomongin masalah weton tersebut ini. Aman ya, masih aman ya. Ya, saya takut ini hanya sekedar saya menyampaikan, Mbak E. Karena ya dalam sepengetahuan saya weton tersebut memang memiliki satu kelebihan-kelebihan yang saya sebutkan. Dia sosok seorang ibu itu antara negatif dan positifnya itu, kalau manut primbon Jawa itu banyak positifnya. Wah, seru sekali ya. Terima kasih Mas E atas pitutur-pituturnya, kemudian ujangan-ujangannya juga ya buat teman-teman semua, terutama yang memiliki weton Rabu Pon ini. Terus kalau misalkan para sahabat ingin request nih mau dibacakan wetonnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Pasti nanti akan kita bacakan ya kalau misalkan di channel kita belum ada weton itu gitu. Sekali lagi terima kasih ya Mas E. Sami-sami. Nah, saya cukupkan sekian ya, sudah cukup jelas sekali. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Matur suwun.